Halo guys, hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Aris yang bilang, menurut Akang, formasi 4-2-3-1, kelebihan dan kekurangannya apa aja Kang? Dan di blog mungkin alternatif formasi yang tepat. Buatin PT-nya boleh tuh Kang. Oke, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama seperti Bang Aris dan kalian mungkin penasaran di mana letak kelemahan serta kelebihannya, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel. Selain itu, saya juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua kalau saat ini saya juga udah open jasa top up, kelola tim, dan juga latmil. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya udah saya sematkan di deskripsi video ini. Oke guys, sekarang mari kita bicara soal aktor di lapangan. Ya, formasi 4-2-3-1 itu butuh spesifikasi pemain yang presisi guys. Pertama, striker tunggal. Jadi, jangan cuma tempatin pemain yang mutunya tinggi guys. Di formasi ini, striker kalian tuh bakal berantem sendirian sama dua back tengah lawan. Ya, dia butuh kekuatan buat nahan bola dan dia harus punya finishing yang klinis. Jadi kalau misalkan dia lembek, serangan tim kalian tuh bakal mentok kayak nabrak tembok. Terus, The Creative Trio. Widih, ini dia. AML, AMC, AMR. Jadi, mereka tuh otak serangan tim kita guys. Nah, khusus buat AMC, dia ini bakal jadi sutradaranya. Nah, saya saranin banget buat kalian agar kalian tuh punya AMC dengan atribut passing dan kreativitas yang bagus. Jadi kalau misalkan AMC kalian tuh mati, tim kalian tuh bakal kehilangan kompas guys. Ya, tim kalian bakal kehilangan arah gitu guys. Dan satu lagi, double pivot, atau di sini kita bisa nempatin 2 MC maupun kalau misalkan kalian gak punya 2 MC, kalian bisa tempatin 2 DMC. Jadi jangan pasang dua pemain yang tipenya sama guys. Kalau bisa jangan sama. Jadi kalian bisa kasih satu orang yang tugasnya kotor. Yang pertama jaga kedalaman dan satu lagi yang jago bagi bola. Keseimbangan di sini yang bakal nentuin tim kalian tuh bakal didikte lawan atau malah mendikte lawan. Jadi saran saya sih kalian bisa tempatin box to box atau mungkin regista plus box to box atau regista plus mezala. Kalau misalkan pakai 2 DMC, kalian bisa tempatin satu regista dan satu gelandang jangkar atau plus gelandang perebut bola gitu guys. Nah, kenapa saya bilang kalau formasi ini elegan? Karena dia tuh punya banyak opsi. Secara struktur, ya di sini kita punya 5 pemain di area tengah. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menang jumlah guys. Ya, kita bisa mainin bola dari kaki ke kaki. Dan hal ini bikin lawan frustasi karena mereka cuma bisa ngejar bayangan bola doang pak. Keunggulan lainnya ada di sayap. Nah, di game top 11 lebar lapangan itu krusial banget guys. Jadi dengan pakai formasi 4-2-3-1 kita tuh punya AML dan AMR yang bisa bikin back lawan tuh bingung. Mereka bingung mau jaga sayap atau jaga HMC yang tiba-tiba muncul dari lini kedua. Jadi inilah yang namanya overloading guys. Jadi kita bikin situasi di mana back lawan selalu kalah jumlah di area yang sangat krusial. Tapi ingat guys, nggak ada taktik yang sempurna ya guys ya. Formasi 4-2-3-1 juga punya kelemahan yang kalau kita nggak waspada bisa bikin tim kita tuh kena comeback yang sangat menyakitkan. Kelemahan paling horor yaitu di celah belakang back sayap kita guys. Jadi kita mau main nyerang berarti DL dan DR kita tuh harus naik. Nah, begitu bola hilang, tentu hal ini bikin ruang kosong selebar lapangan parkir di sana guys. Kalau lawan pakai taktik counter attack lewat sayap, ya udah kelar guys tim kita guys. DC kita tuh bakal dipaksa kerja Rode buat nutup lubang itu guys. Selain itu, karena cuma pakai satu striker,
Kalau transisi tim kita lambat, ya striker kita tuh bakal terisolasi guys. Dia bakal ngerasa kayak lagi di pulau terpencil. Ya, dia nggak bakal dapat bantuan. Nggak ada suplai bola yang baik. Dan akhirnya dia cuma bisa bengong lihat bola di kaki lawan. Waduh, waduh, waduh. Nah, sekarang gimana nih cara saya menggunakan formasi ini? Jadi simpelnya gini guys. Di sini saya punya dua mode. Nah, untuk mode yang pertama di sini kita bakal pakai mode dominasi. Nah, saya bakal pakai kalau tim saya itu lebih diunggulkan. Jadi kita bakal pakai mentalitas menyerang, kemudian dengan gaya umpan pendek dan pressing tinggi. Jadi saya bakal suruh DL atau DR tuh maju pakai panah merah guys. Kita kasih mentalitas menyerang buat DL maupun DR. Dan kita bakal kurung mereka sampai nggak bisa keluar dari areanya sendiri. Dan untuk mode kedua, di sini kita bakal pakai mode reaktif. Jadi pas lawan lebih sultan, saya bakal lebih tahu diri guys. Ya, kita bakal pakai mentalitas defensif. Dan kita bakal matiin panah nyerang buat back dan bakal nyalain counter attack. Kita biarin mereka capek sendiri, menguasai bola. Terus kita hantam lewat umpan jauh ke sayap. Dan inilah seninya jadi manajer. Jadi kita tahu kapan harus ngegas dan kapan kita harus tahu kapan harus ngerem gitu guys. Intinya formasi 4-2-3-1 itu soal rasa sih menurut saya. Jadi kita tuh harus peka sama apa yang terjadi di lapangan selama 90 menit. Jangan cuma jadi manajer copy paste doang pak. Kalau bisa sih kalian modifikasi sesuai pemain yang kalian punya. So sekarang coba praktekin tips tadi guys. Dan perhatiin grafiknya guys ya, dan coba rasain bedanya. Kalau kalian punya racikan sendiri buat formasi ini, coba tulis di kolom komentar guys. Nanti kita diskusi bareng-bareng seperti biasa. Nah, sudah makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Makasih banyak buat membership Ananta V11. Makasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur. Wassalamualaikum. Salam olahraga. Salam TV11 Indonesia. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.